Selamat pagi cuy. Hari ini aku ada di daerah negeri di atas awan, yaitu di mana dia. Nah, hari ini aku mau kasih lihat tempatku nginep beberapa hari di sini, dan ini lokasinya strategis banget dari tempat-tempat wisata di sini. Dan kepo nggak kayak apa tempat yang aku tempatin? Namanya Tiga Mahkota, dan sekarang kita masuk ke dalam aja biar tahu kayak apa sih dan fasilitas apa aja yang ada di dalam. Ayo, yuk. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so down. You know that I'm here. I'm here. Come when. Nah, cuy, di sini aku mau ngasih tahu pengalaman bener-bener pure natural, sensasi dan apa aja yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Aku nggak dibayar, nggak apa, yang pasti aku mau ngasih info apa adanya ke kalian semua. Dan sekarang aku mau masuk ke lobby dan cari penjaga homestay-nya buat reservasi dan tanya-tanya. Oke, yuk kita cari penjaganya. Ini jadi tangganya kayak gini untuk ke lantai 2. Nah, mana ya orangnya ya? Kok kayaknya nggak ada ya? Mana ya? Oh, kayak di mana ya? Kayak di sana apa ya? Nah, ini aku lagi di lantai 2 dan kayak di sini sih tempat reservasinya, tapi kok kayaknya nggak ada orang. Kita cari dulu, oke yuk? Kita cari yuk. Nah, ini kayaknya orangnya ada di sini. Kita samperin aja, tanya-tanya, oke? Yuk cuy. Permisi, selamat pagi. Halo, Pak. Dengan siapa? Mbak Yaro. Mbak Yara. Nah, ini penjaga di sini ya? Iya. Nah, nih cuy, di sini kita udah ketemu sama Mbak Yara namanya, dan dia penjaga homestay di sini. Kita bisa tanya-tanya banyak dan lihat-lihat tempatnya kayak apa. Nggak usah pakai lama, kita langsung jalan-jalan aja. Oke, yuk. Ya Mbak Yara, yuk. Nah, Mbak, ini aku mau tanya di lantai 2, ini fasilitas yang ada, ini apa aja? Untuk fasilitas sebenarnya nanti kedepannya mungkin buat restoran. Oh, buat restoran, terus? Memang karena belum, jadi paling kalau ada rombongan biasanya buat makan. Buat makan. Nih berarti ini apa nih, dijualin semua nih? Oh, kalau ini ada jajanan sih, biasanya kan anak kecil-kecil Oh. jajan. Oke, ini berarti disediain untuk para pengunjung, nanti kalau yang pengen bisa beli di sini gitu. Oh gitu. Oke deh. Ini sekarang kita lanjut kemana? Ke lantai 3. Oke, kita lanjut ke lantai 3 untuk lihat room-roomnya. Yuk. Mbak Yaroh, ini mau tanya, nih kalau di kamar yang tipe kayak gini, ini harganya berapa? Untuk Weekday dulu, weekday. itu 300. 300, weekend? Kalau weekend 350. 350, berarti selisih 50.000. Oke, kalau di kamar yang ini berarti fasilitasnya ada apa aja, Mbak? TV, wifi, kamar mandi dalam, air hangat, free teh juga. free teh, terus sama apa lagi? Ini meja nih apa nih? Oh, cermin, ada cermin, terus ada juga lemari, mini lemari lah, Iya, biar buat naruh baju, naruh barang. Terus, oh iya cuy, jadi ternyata view dari kamar ini tuh bisa ngelihat langsung ke halaman atau kebun-kebun persawahan milik warga. Nah, kayak gini view-nya. Nah, nih cuy, kan kita udah nih ngebahas yang kamar single yang buat 2 orang, dan sekarang kayaknya kita langsung lanjut aja ke tempat atau room yang untuk lebih banyak orang, lebih cocok untuk family dan lebih luas sih kayaknya. Yuk kita lanjut sama Mbak Yaroh lagi untuk ke sana, yuk. Nah, cuy, ini kamar yang yang double, jadi kita bisa langsung lihat aja. Yuk kita lihat, yuk. Nah, yuk masuk yuk.
Nah, ternyata kayak gini cuy. Jadi di sini itu sama sih kayak kamar-kamar sebelah, tapi dia kayaknya lebih lengkap, lebih estetik. Dan yang pasti memang bednya itu ada 2 nih di sini. Kanan dan kiri tetap sama kamar mandi dalam. Tipe kamar mandinya juga sama persis dan memang yang pasti ruangannya lebih gede, lebih lebar, dan ini bisa sih untuk 4 orang atau mungkin lebih kalau sama bocil-bocil gitu kan. Nah, ini Mbak Yara mau tanya, ini kalau di sini kan ini yang tipe tertinggi ya kayaknya. Nah, ini harganya berapa nih? Karena weekday dulu deh. Kalau untuk weekday itu 550. 550 tuh catat. Terus Sama kalau weekend itu perbandingannya 50.000, jadi 600.000 sama. Nah, ngomong-ngomong nih kan kayaknya bentar lagi kayaknya udah masuk bulan September. Yang katanya itu ada Festival Lampiona, ya kan cuy? Itu kalau di sini harganya berubah nggak? kemungkinan naik Heeh. sekitar 20%. Jadi berapa tuh? Sekitar 800-an. Oke, 1 malam sekitar 800. Kalau mungkin besok kalian mau datang ke sini pas bulan September, pas ada Festival Lampiona. Oke sih cuy, kayaknya ini ruangan yang ini mungkin kayaknya cukup. Dan semoga sih bisa jadi inspirasi buat kesini. Yang pasti nama homestay-nya 3 Mahkota. Dan besok kalau kesini bisa langsung temuin Mbak Yara. Namanya Mbak Yara. Dan nanti deskripsi lain-lain nomor nanti aku ditulis di deskripsi dan di sini di bawah. Nah, di bawah sini, oke. Yuk kita keluar ke tempat lain lagi. Nih sih. Tuh pemandangannya tuh dari view-nya tuh kayak gini nih. Di sana itu langsung kelihatan Candi Arjuna. Di sini ada homestay yang lain, jadi kelihatan semua dari sini. Di sana itu hamparan bukit, gunung-gunung dan ladang. Nah, kayak gini. Nah, kita lanjut aja ke kamar yuk. Wow, nih cuy, ternyata di sini kamarnya oke. Ini beda banget konsepnya sama tadi. Kalau ini dibikin sejajar jadi lurus kayak gini, bisa hadap-hadapan, samping-sampingan sama keluarga, dan isinya lagi-lagi sih sama persis kayak yang lain-lain. Cuma memang pengaturan bednya aja yang beda. Dan lemarinya pun sama. Kalau yang tadi sih dia model selorok, kalau yang ini modelnya kayak lemari kanan kiri bukaan kayak gitulah. Nah, ini harganya sama ya Mbak Yara ya? Nah, ini sama harganya sama persis. Tinggal nanti dipilih aja sesuai selera mau yang mana yang mau kita tempatin. Nah, kayak gitu. Oke, kita mau kemana lagi nih? Lanjut ke tipe yang berbeda lagi. Oke, kita masih punya tipe yang berbeda lagi cuy. Yuk kita lanjut lah. Nih cuy, jadi bedanya sama tadi. Kalau kamar ini itu lebih, menurutku lebih comfort, lebih ngasih kita view yang lebih bagus. Kenapa? Tuh, lihat aja ke sono. Itu langsung kita sambil di tiduran di kasur aja kita bisa langsung lihat view pemandangan yang kayak gitu. Gimana nggak betah lo? Coba bayangin lo cuy. Nah, nih ini sih konsepnya kayaknya sama, tetap 2 bed juga. Terus sama yang kamar pertama tadi, dia bedanya kamar mandinya ada 2 nih. Jadi ada di kanan dan di kiri. Ini kamar mandinya aja sampai 2 cuy. Aduh. Tuh kayak gitu cuy. Sama. Oke, ini mau tanya lagi Mbak, ini berarti harganya sama juga? Sama juga. 550 sama 600. Udah gitu aja ya. Oke lah, kita lanjut aja ke mana nih Mbak? Kemana? Kayak ke balkon buat kita kalau kedinginan jemur-jemur di situ udah sampai gosong. Nah, ini cuy, kita di sini bisa ngelihat view di depan homestay dengan pemandangan yang aduh. Lihat sendiri aja deh, bingung aku ngomongnya.
Ini berarti kalau di sini homestay-nya strategis banget cuy. Jadi ke tempat-tempat wisata itu tadi cuma sekian menit doang kita udah sampai tuh. Aduh, dan di sini pun aksesnya gampang banget. Mau naik mobil bisa, naik motor apalagi. Bis juga bisa. Tapi kalau menurut aku pribadi sih lebih proper dan lebih enaknya sih pakai kendaraan roda 2. Tapi kalau memang sama family ya gimana lagi, pakai roda 4 memang jadi salah satu opsi yang paling mungkin sih untuk kita pilih gitu kan. Nah, terus apa lagi, Mbak? Mungkin ada sedikit info. Kalau misalnya mau keliling wisata pakai jeep, sewa dari 3 kita bisa sewa. Oh, jadi ada penyewaan jeep. Jeep, iya. Nah, itu kalau penyewaan jeep itu kan biasanya rombongan ya. Biayanya berapa? Sekitar 500 sampai 800, tergantung zonanya dulu. Itu per jeep. 800 sampai Kapasitas family 4 orang. Feel alone. I know that you miss me, but you are so down. akhirnya malam pun tiba kan cuy. Nah, ini aku sekarang ada di ruang tamu atau ruang buat bisa kita pakai buat karaokean juga. Nah, kali ini aku akan nyampein berdasarkan pengalaman pribadiku, bener-bener pure, jujur, apa adanya. Jadi aku mau ngasih tahu beberapa hal kekurangan dan kelebihannya di homestay 3 mahkota ini. Nah, yang pertama nih kelebihannya dulu aja ya. Jadi kelebihannya di sini itu yang pertama adalah dengan uang Rp300.000 per hari, ukuran bed yang single, kita bisa dapat view pemandangan Dieng ini yang nyaris tanpa batas. Kenapa bisa bilang aku tanpa batas? Karena di depan kita bisa ngelihat ladang, kita bisa ngelihat pegunungan, kita bisa ngelihat pemukiman warga, jelas banget. Dan kita ini kebetulan ada di lantai 3, jadi bisa bayangin aja deh, dari sekian banyak homestay di sini yang hanya 2 lantai, kita di lantai 3 gitu kan. Nah, itu yang pertama, view. Dan jangan lupa view yang bisa kita lihat juga bisa sunrise dan sunset 2 gitu kan. Terus yang kedua itu adalah akses. Nah, akses di sini kita ketika menginap di homestay 3 mahkota ini, kita bisa ke tempat-tempat yang cukup penting. Contoh kayak ATM atau bank, BNI, BRI ada, terus juga ada masjid, terus juga ada puskesmas, juga ada pom bensin. Terus yang ketiga, setelah aku ngerasain beberapa hari di sini, itu ternyata aku bisa bilang water heaternya itu bagus. Kenapa? Kadang tempat penginapan atau homestay itu kadang beda-beda sih ya. Jadi yang pasti di sini itu nggak usah khawatir kalau nanti airnya itu nggak hangat atau nggak panas, soalnya itu 24 jam itu panas terus dan itu bisa kita pakai kapanpun kita mau. Kurang enak di mana tuh coba ya kan, dengan uang 300.000 tuh yang aku pakai ya kan. Terus yang keempat itu adalah fasilitas yang kita dapat itu cukup lengkap. Jadi di sini tuh ada free teh, ada karaoke, terus ada sofa-sofa untuk kita itu bersantai, terus juga ada balkon, terus ada wifi-nya juga. Terus yang kelima, di sini itu bersih tempatnya, kamarnya juga menurutku pribadi nih itu cukup estetik. Kenapa? Karena pemilihan warna dan interior di dalam itu memang kekinian banget, minimalis, dan warna-warna yang dipakai seperti misal bed cover itu senada dengan tembok. Terus kita mau ngebahas kekurangannya nih, walaupun sih menurutku minor banget, kecil dan sangat bisa kita kompromiin banget, tapi tetap bakalan aku sampaikan berdasarkan pengalaman pribadiku, barangkali bermanfaat. Yang pertama adalah tempat untuk naruh sepatu atau rak sepatu. Jadi kebetulan di kamarku itu enggak ada, jadi mau nggak mau harus kita taruh di luar kamar atau di dalam kamar di balik pintu, yang nantinya bikin kayak kesannya kamarnya agak lebih sempit. Itu satu. Terus yang kedua,
ini dapur. Mungkin dari kalian semua ada yang berpikir kalau dapur itu krusial banget gitu kan. Nah, menurutku pribadi di sini itu kan kebetulan nggak ada dapur pribadi untuk tiap-tiap pengunjung, itu nggak ada. Jadi di sini kebetulan memang homestay-nya itu menyediakan makanan yang siap saji untuk kita order atau kita beli gitu kan. Dan kita memang nggak disediain dapur pribadi, tapi pun itu menurutku enggak masalah, itu kompromi banget. Terus yang ketiga, lagi-lagi minor dan relatif banget. Jadi tentang lantai. Jadi di sini itu memang tiap kamar itu nggak dikasih tikar atau seperti karpet gitu. Jadi kita benar-benar telapak kaki langsung napak ke lantai dan itu dingin. Tapi kalau aku pribadi memang seiring berjalannya waktu memang kebiasa, kecuali kalau kalian memang kayak sensitif banget sama dingin, mungkin itu bisa jadi bahan yang bisa kalian pertimbangkan sih, karena memang itulah yang ada. Dan kalau menurutku semua kekurangan yang barusan aku sampaikan itu sifatnya minor banget, kecil banget, dan itu bisa kompromis banget. Untuk harga per malam 300.000, bayangin di homestay yang kita nggak dapat view 250 ribuan, kita nambahin 50.000 kita bisa dapat ya view yang seperti ini. Dan kayaknya sih nggak akan ngecewain. Yang pasti itulah yang ingin aku bagi ke kalian semua tentang kelebihan dan kekurangan di homestay 3 Mahkota ini. Semoga bermanfaat sih untuk nantinya kalian itu datang ke sini dan di sini betah dan nyaman dan senang, terutama ketika berekreasi. Ngomong-ngomong ini udah malam dan udah dingin banget. Jadi aku kayaknya bakal lanjut lagi tidur, istirahat untuk besok lanjut perjalanan ke Jogja lagi, kembali ke rutinitas dan semuanya seperti semula. Nah, yang pasti malam ini aku seneng banget bisa stay di homestay 3 Mahkota ini. Semoga hotel 3 Mahkota atau homestay ini kedepannya bisa lebih maju, bisa lebih bagus dan banyak pengunjungnya. Thank you kepada kalian semuanya juga yang udah support channel ini dan semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video-video berikutnya. Ke tipe yang selanjutnya tapi salah kamar. Kita lanjut ke kamar yang lain.